the program that you are taking. I will explain later, by the way. Okay, so again, welcome everybody to Speaking Partner Online English course. I hope that you could enjoy our online learning system. Oke, jadi teman-teman ini pertemuan pertama buat kita ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini ya seperti biasa kita welcome dulu. Selamat bergabung semuanya orang-orang yang pengen belajar bahasa Inggris ataupun orang-orang yang sekedar mengisi waktu kosong ataupun orang-orang yang sekedar nyari jodoh ya di sini. Mungkin ketemu jodohnya di sini ya, siapa tahu. Oke, jadi teman-teman di pertemuan pertama ini kita nggak bakal banyak-banyak belajar dulu karena ini kan pertemuan pertama ya. Jadi kita bakal adain sedikit ya perkenalan karena ada yang bilang tak kenal maka tak arep ya guys. Jadi kita bakal kenalan untuk malam ini. By the way, my name is Reski Aldino. Nama saya Reski Aldino guys, and I'm not your teacher here. I'm not your tutor. I'm only your partner in learning. Jadi saya di sini sebagai teman belajarnya teman-teman, bukan sebagai gurunya teman-teman, bukan. Aduh, tersedak rindu, sorry. Bukan sebagai tutornya teman-teman, tapi sebagai hanya teman belajar. Teman-teman bisa lihat kan, nge-lag banget muka saya ya, kayak kesentuh banget gitu. Oke, gambarnya nge-lag. Iya, dari tadi nih. Ini baru ganti laptop soalnya guys. Jadi it needs a bit adjustment, butuh sedikit penyesuaian gitu ya. Soalnya ini ada beberapa ini yang saya tadi katakan ini bikin terlambat tadi. Harusnya nggak terlambat ya, tapi terlambat 3 menit ya. I'm sorry for that. Sekarang gimana ya? Udah bisa gerak enggak sih? Gerak nggak sih? Gerak nggak sih? Oke, gerak ya. Oke, alright. Gambar nge-lag, suara nggak ada. Serius, suaranya nggak ada guys? Ada. Ada kok. Oh, Tapi ada mungkin volumenya mungkin. Ada. Ada kan? Nah, Ada Pak, ada. Oke. Ada Pak. Alright, Ada. back again. My name is Reski Aldino. Since I'm not your teacher, I'm not your tutor, I'm only your partner in learning. So feel free call me Aldino, since everyone calls me so. Jadi teman-teman panggil aja Aldino, Bro Dino, Bro Al. Nah di sini we've got a bit different culture ya teman-teman. Kita punya sedikit kebiasaan. Kita nggak bakal manggil kayak Mister atau Mrs. guys. Di sini kita manggilnya Bro untuk cowok dan sis untuk cewek ya. Jadi kita manggilnya bro and sis gitu. To probably also to break the gap between us biar nggak ada jarak aja di antara kita, biar kita sohib gitu ya. And I was born in Tarakan. Have you guys ever heard about this place? Do you know Tarakan? No, you Yes, don't. I know that place because my father. You know that? Really? Yes, I know Tarakan. In Balikpapan. Alright. No, Tarakan is not in Balikpapan. That's two different things. Oh my God. But that's okay. Tarakan dekat sih dari Balikpapan. Cuma beda ya guys. But I grew up in Makassar. Ada yang dari Makassar di sini? Gak ada. Oke. Ada. Oh ada. Alright. Ada. And now I stay in Kediri. Dan sekarang saya stay-nya di Kediri ya, Parai, kampung Inggris itu guys, yang terkenal banget. Ada yang pernah ke kampung Inggris nggak di sini? Belum ya. Oke. Teman-teman boleh main-main nanti di sini. Kalau teman-teman main ke sini, telepon aja saya. Insya Allah saya udah di Makassar kembali. Oke. Ada chat-chat ini nimbrung banget ya. Katanya suaranya nggak ada ininya, nggak ada suaranya nge-lag. Jaringannya mungkin guys. Kak suaranya kurang jelas. Iya kayak hubungan kamu sama doi kan. Sorry guys, ini soalnya jaringan udah oke sih, and the device is also getting better. Apa harus pakai laptop? Enggak juga, enggak harus pakai laptop. Mungkin coba device-nya mungkin ya teman-teman. Kalau device-nya emang agak kayak laptop saya nih, wah agak berat. Suaranya echo. Habis paketnya. Okay, that's actually the things. And talking about my special interest, I do like learning a language. I like reading. I like doing exercise.
and that's all. Kalau bicara soal hobi, saya sukanya membaca, suka bernyanyi juga, tapi nggak suka dengerin musik. And I do love olahraga ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman perkenalan sesingkat-singkat ini, data-data yang lumayan basic that we need to mention when we just knew a person. Ketika kita baru aja kenalan sama orang baru, ya mungkin hal-hal seperti itu ya, sederhana seperti itu. Sekarang kita coba perkenalan ke beberapa orang ya. Nanti habis itu kita belajar gimana sih perkenalan yang baik. Apa aja sih common mistake that we tend to have when we start introducing ourselves. Ketika kita baru memperkenalkan diri, kesalahan-kesalahan apa aja sih? Takutnya ya teman-teman dapat mertua orang bule, terus perkenalkan diri, nanti ada hal-hal yang beberapa yang biasanya kita sebutkan ya. Oke, kita mulai aja random ya, beberapa orang dulu ya guys. Kita punya 165 participants di sini. Teman-teman ingat angka ini ya, 165 participants, karena seiring berjalannya waktu ini bakal akan tergerus oleh seleksi alam guys. 165 ini mungkin will only a few of you survive until the end of the day. Hanya beberapa orang aja yang bakal survive sampai akhir. Entah itu ada nanti yang muntaber, mundur tanpa berita, ada juga yang mungkin karena kesibukan, ada juga yang mungkin ya banyaklah alasan-alasannya. Oke, sekarang kita coba kenalan dulu dengan beberapa orang ya. Di sini kita udah pilih random aja, cap, cip, cup, kembang, kuncup, pilih mana yang mau dicup. Si Septimna, can you please turn on your microphone and tell us a bit about yourself. Perkenalkan diri, sister. Hello. Hi. My name is Septina. I'm come from Balikpapan. Okay, all right. You come from Balikpapan. And Yeah. I've got a question for you. Si Septina, what is your reason to join Speaking Partner? Bisa bahasa Indonesia di bahasa Indonesia kan, karena saya masih bercampur-campur. Oh, okay. Tujuan atau motivasi yang melatar belakangi untuk join Speaking Partner apa sih, Septina? Memperlancar bahasa Inggris saya untuk berkomunikasi. Okay, why is it important to you? Kenapa penting untuk bisa komunikasi lancar? Because semakin tambah tahun akan semakin banyak keluar masuknya orang luar ke Indonesia, dan bahasa Inggris bahasa internasional. Well, because of you. Okay, all right, that's reasonable, definitely, because we are facing globalization era, right, guys? And English as an international language would help us a lot to communicate or to establish a new relationship between one another. Like if we want to establish like a business partnership, it would also be possible if you could speak English well. Ya mungkin untuk yang punya bisnis juga bisa ini ya guys, kayak apa sih namanya, ngebangun untuk jaringan dan butuh bahasa Inggris pastinya. Oke, thank you so much Sis Septina. Sekarang kita coba pindah ke partisipan selanjutnya. Let's try to have a talk to Bro Adeko Alba. Can you bro please introduce yourself? Ya, bro. Okay, tell us about yourself. Ya, nama saya Adeko Alba, saya dari Palembang. Oke, Horas Palembang. Horas dari juga Medan. dari Palembang. Kalau okay. Horas dari Medan itu. Sorry, nasi Padang. Palembang, nasi Padang. Nasi Padang dari Padang. Pempek. Oh iya. Oh my god, how silly. Pempek from Palembang. Oh iya, pempek kapal terbang itu terkenal banget di Palembang. Kapal selam. Kapal selam, bro. Salah mulu kayaknya. Oke, Bro Adeko, tell us about your motivation. Why do you join Speaking Partner? Oke. Hanya untuk mengisi waktu luang saja sih sebenarnya. Soalnya kan saya baru fresh graduate ini. Untuk mengisi waktu luang saja. That's the best way to kill your time.
Nah, itu Thank you. cara terbagus ya untuk mengisi waktu luang. Oke, thank you. Satu orang lagi mungkin ya guys. Kita coba yang ke cewek satu orang lagi. Mungkin kita boleh ke Bro Yodis. Bro Yodis. Hai Bro Yodis. Hello Bro Yodis. Can you Hello. please? Okay, tell us about yourself, brother. Hello, my name Yudis. I'm from Jakarta, but I live in Ambon. Wow, how could you be in Ambon now? What brings you there? Duty, bro. Okay, wow. Do you feel home there? Huh? Do you feel home there? Untuk panggilan. Do you? Sorry Do you again. feel home? Ngerasa Do you nyaman feel? nggak di sana? Yes. I think Ambon is a good city that we can live in. Okay. It's alright. okay. It's Wow. comfort. It's comfort to live in Ambon. Wow, that sounds great. Nah, jadi teman-teman, kadang kalau kita dalam bahasa Inggris itu ada banyak makna ya. Kayak home itu kita cuma taunya home itu ya kayak rumah. Not always guys, karena home ini punya dua makna. Ada secara konkret, ada secara abstrak. Secara konkret itu ya berupa bangunan, that's home. Nah, tapi kalau secara konkret itu bisa dua hal, bisa banyak malah. Misalnya tadi do you feel home, itu artinya nyaman, ngerasa kayak di rumah nggak, ngerasa kayak nyaman nggak. Nah, jadi itu teman-teman gunakan. Do you feel home? Kamu merasa rumah? Maksudnya apa? Nah, kalau mungkin kita belum paham ya, kita mungkin kayak, maksudnya apa kamu ngerasa di rumah? Padahal itu maksudnya ngerasa nyaman nggak? Ngerasa kayak di rumah nggak? Nah, kemudian ada juga yang kedua, makna keduanya adalah suasana di rumah. Makanya kalau ada orang yang kacau, makanya dibilang broken home. Bukan berarti rumahnya yang rusak ya, tapi suasana yang ada di dalam. Nah, jadi that's actually English guys. One word could be 1,000 meaning. Itulah bahasa Inggris, satu kata bisa beribu makna. Sama kayak dia bilang I love you, ternyata maknanya dia gabut. Ada korban gabut di sini. Oke, kita lanjut ya guys untuk gitu. Kita bakal coba untuk bahas bagaimana sih cara memperkenalkan diri kita. How to introduce ourselves better without any mistake. Karena setelah saya dengar-dengar tadi ada beberapa kesalahan yang cukup common. Ya, no worry guys, because it is a learning. We don't immediately go from wrong to right. Ketika kita belajar kita kan nggak langsung bisa ya, nggak langsung benar gitu. Jadi make mistake as much as possible. I mean as many as possible. Buatlah kesalahan sebanyak mungkin, dari kesalahan kita belajar. Nah, misalnya yang tadi setelah perkenalan saya dapat yang I am come from. Nah, teman-teman, dalam bahasa Inggris ini ada nanti beberapa cara gimana sih hal-hal basic sedasar ini bisa kita hindari ya guys. Itu nanti secara grammar. Nah, ini adalah tentang introduction, tentang perkenalan, cara memperkenalkan diri. Oke, as you can see, today's goal, kita punya target atau goals yang ingin kita capai by having the lesson tonight, dengan memiliki pembelajaran pada malam hari ini. Nah, kita coba minta tolong ya dibacakan ya guys. Sis Kumroin 12, boleh tolong dibacain nggak? Kita coba cek cara bacanya juga nih guys. Ini kita latihan baca banyak-banyak juga. Silakan Sis Kumroin. Mikrofonnya tolong dibuka. Mau buka sendiri atau dibukain? Mikrofonnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Today's will confidence able to have an introducing conversation, introducing ourselves and introducing others. Okay, great. Well, nah teman-teman di sini ada goals yang paling critical that we want to achieve. Yang pertama adalah to build confidence. Ada nggak di sini yang ngerasa kalau dalam bahasa Inggris tuh pengen ngomong sebenarnya you know the word, tahu bahasa Inggrisnya apa, tahu mau ngomong apa, tahu gimana cara ngomongnya, tapi nggak pede aja. Ada nggak yang kayak gitu? Siapa di sini yang masih nggak pede? Ada banyak kali. Ada banyak Saya. semua. Saya Banyak Oke. Kak, banyak buat ngomong sama beliau malu. Ngomong sama Nggak pedenya beliau. kenapa? Why?
Nggak pede. Why is it- why is Takut it- salah. Memang tidak tahu. Bosan ngomongnya. Nah, Takut salah. itu kesalahan pertama ketika belajar bahasa Inggris, guys ya. Ini kita kesalahan pertama yang paling dasar adalah takut salah, guys. Apalagi ke speaking ya. Speaking is more likely practice. Bahasa Inggris kan apalagi kalau ngomong itu kan ya harus latihan. Kalau teman-teman gak berani latihan karena takut salah, ya nggak bakal ini tahu benarnya juga enggak, karena takut duluan gitu. So be confident first, percaya diri aja dulu ya guys. Kemudian di sini to be able to have an introducing conversation, agar kita mampu menghadapi percakapan yang berkenaan dengan perkenalan. To introduce ourselves, untuk memperkenalkan diri kita, and introducing others. Nah, untuk yang ini teman-teman, usahakan ujung lidahnya digigit. Kita kan cenderung cara bacanya ini kayak kita pakai D, others gitu. No, it is not others, but it was supposed to be kayak kita mau bilang Z guys, tapi ujung lidahnya digigit. Jadi others. Ya, others. Ujung lidahnya digigit. Others. Terus R-nya apa ya? Others. Oke, teman-teman ikutin aja, jangan malu-malu ya. Others. Ujung lidahnya digigit. Others. Oke. Berarti in English, dalam bahasa Inggris, kalau ada huruf TH-TH, ini teman-teman, kalau ada huruf TH-TH itu ujung lidahnya selalu digigit. Nah, misalnya contohnya di sini, ini teman-teman ya bentuk suaranya tuh ya kayak kita mau bilang huruf the dalam bahasa Arab gitu. Others. Nah, jadi something like that. Kalau misalnya juga nanti bakal kita bahas nanti lebih lanjut tentang itu ya. Jadi sekarang gimana untuk memperkenalkan diri? How do we start introduction? Gimana cara memperkenalkan diri kita? Ya, pertama kita mulai dengan greeting ya, of course. Dengan salam-salam dong. Jangan tanpa salam-salam, tanpa sapa-sapa langsung. My name is Reski Aldina. No. Emang kenapa gitu? Maksudnya sapa dulu. Hi, tersenyum, hello, try to give a good first impression. Cobalah ngasih kesan pertama yang bagus. Kalau kita berkenalan udah kayak my name is Aldino, teman-teman bakal pengen ngobrol sama orang itu lagi nggak? Kayak nggak ada semangat hidupnya gitu. Minimal hi, my name is, atau good morning, good evening. Oke, nah jadi lebih ekspresif gitu. Selanjutnya teman-teman ada ini nih cara baca kebanyakan yang salah. Ini cara bacanya gimana guys? Evening. Alright. Okay. Well, it is another common mistake ya. Ini salah satu kesalahan yang Evening. Itu pronounce ya kak, itu pronounce-nya ya. Yes, that's right. Pakai Ini namanya pronounce-nya itu. pronunciation. Good evening. Jadi ini teman-teman untuk cara bacanya kita nggak pakai evening, itu kan 3 syllables ya, 3 suku kata. Harusnya dia cuma 2, evening. Jadi bukan evening, but evening, 2 suku kata aja, 2 syllable. Bukan good evening, not evening, but evening. Oke, setelah sapa-sapa, kita coba tanya kabar. Biasanya kalau tanya kabar gimana bahasa Inggrisnya, guys? How are you? How are you? Okay. You. Alright. How's Okay. life? How do you do? How life is going on? What's up? Alright. Oke. Kalau teman-teman masih pakai how are you, then you need to improve it. Don't stay using basic vocabularies. Instead, try to improve it by use the less common one to make your English better. Jadi teman-teman untuk yang masih makainya how are you mulu, ketika nanya kabar ganti, bisa pakai tadi udah keren, what's up, how's life going on, how do you do. How do you do ini teman-teman digunakan untuk situasi yang formal ya. Kayak kita ketemu rekan kerja baru, how do you do? But I do believe that it's been left behind. Ini udah ditinggalkan ya guys. Kayak maksudnya orang-orang cenderung ngobrol lebih casual sekarang, lebih nyantai gitu. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk nanya kabar, how's life going on?
Nah, kadang juga how's life going on ini disingkat aja jadi how's life. Ini artinya apa kabar? How's life? Apa kabar? How's life? Nah, kemudian ada WhatsApp. WhatsApp ini juga apa kabar ya? Tapi ini cenderung kita gunakan ketika kita udah akrab atau kita ke kawan gitu. Orang yang benar-benar gak ada kasta gitu, kayak ya setara lah kita teman sebaya gitu. WhatsApp boleh. Next untuk jawabannya kalau ada yang nanya kabar teman-teman jawabnya gimana? I'm great. Pretty good. Thank you. And you? I'm fine. I'm good. So-so. Fine. I'm pretty good. Fine. Great. I'm okay. I'm good. Bad. Pretty good. Awesome. How about you? Alright. Dari SD, SMP, SMA cuma jawabnya I'm fine, thank you, and you. I'm good, thank you, and you. Ganti guys. If you guys feel alright, kalau teman-teman ngerasa baik, pakai yang di kanan, di kiri, kanan, kiri. Ini kiri, oke kiri. Pakai yang di kiri kalau teman-teman ngerasa baik. Bisa pakai teman-teman I'm great. Ini juga banyak yang salah baca, bukan dibaca great, tapi dibaca great. Pakai A. Great. Nah, cara bacanya kayak gini. Great. Oke, kemudian I'm very well. Never seen better days. Nah, teman-teman, T-nya ini dibaca jadi D aja ya. Better. R-nya tebal. Better. Nah, tapi itu nanti suaranya jadi American. Kalau teman-teman pengen British, R-nya dihilangkan. T-nya diletupin. Better. Better. Ini British. Jadi teman-teman better American, better British. Mau lebih British lagi bisa better. Nah, I'm bloody first aid. I need to put a little water bottle to my porch lips. Look out for a beautiful girl. She looks gorgeous from far away, but when she's getting closer, she looks more beautiful than before. Nah, misalnya British kayak gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman cara bacanya better, itu nggak American, nggak British, Indonesia banget, guys. Jadi teman-teman bisa pakai better atau better. Nah, bisa ya. Never seen better days. Ini artinya teman-teman ngerasa baik gitu. I feel awesome. Jadi bukan dibaca aw. Pokoknya kalau ada a ketemu w itu dibaca o ya guys. Kayak kita bilang soto. O. Awesome. Jadi I feel awesome. Feel sama awesome-nya langsung aja nyambung. I feel awesome. Oke, ketika teman-teman ngerasa nggak baik-baik aja, it's okay not to be okay ya teman-teman. Kadang kita emang di bawah gitu guys. Oke, teman-teman bisa bilang I'm not okay. Not sama O-nya nyambung pakai D. Not okay. I'm not okay. I'm not okay. Next, I feel under the weather. Harusnya di sini ada hanya ya. Weather. W-H-E-A-T-H-E-R. Nah. Jadi artinya juga kurang enak badan guys. Kemudian it's a challenging day. Ini adalah hari yang berat. Nah, jadi teman-teman bisa pakai mana aja, terserah pilih salah satu. Oke, move on to the next slide. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kenapa kita harus ini? Karena setelah sapa-sapa kita tanya kabar juga ya. How are you guys? Misalnya, hi. Dikasih kesempatan nih, silakan perkenalkan dirimu. Hi, how are you everyone? Tapi kita udah belajar ya, nggak perlu pakai how are you lagi. How's life, everyone? Oke. Terus yang ditanya ya bisa banget. Never seen better days. Jangan I'm fine, thank you, and you know. Selanjutnya nanya nama. Untuk perkenalan, ketika kita ingin nanya nama, ya seperti biasa teman-teman juga udah common ya. What's your name? Jadi teman-teman, what sama your-nya ini langsung aja nyambung. Jadi what's your. Nah, kebanyakan kita cenderung ke kalau bahasa Indonesia itu, kalau kita orang Indonesia, kita cenderung dipenggal ya. What your name atau what is your name. Padahal kalau mereka ngomong itu mereka cenderung pakai namanya word connection. Jadi what is your name? What is your name atau what's your name. Nah, makanya kenapa bule itu cenderung susah dimengerti karena mereka pakai gitu guys. Misalnya contohnya di sini ada kata name sama is. Kita kan biasanya pakai my name is. Kalau mereka enggak, my name is, langsung name is-nya nyambung, name is. Nah, ini disebut word connection, guys. Oke, setelah nanya nama, ini untuk cara bertanya nama ya, guys. Dan untuk cara meresponnya, teman-teman bisa pilih salah satunya. Misalnya, what's your name? I'm Reski Altino. My name is Reski Altino. Ini untuk tanya nama. Selanjutnya, nama panggilan, nickname.
untuk nama panggilan kan biasanya nama orang panjang ya. Misalnya saya Rizky Aldino Putra Mangaraja Sisilo Bayudhoyono gitu. Jadi teman-teman bisa nanya panggilannya apa. Untuk nanya gitunya gimana? Teman-teman bisa pakai how can I call you. Lagi-lagi ya teman-teman, word connection. Can sama I langsung aja nyambung. Can I? Can I? How can I call you? How can I call you? Kemudian pertanyaan kedua bisa juga pakai ini. What do you like to be called? What do you like to be called? Nah, jadi bukan called guys, tapi called. Called. Nah, ini kalau nanya, nama panggilanmu apa sih? Ini pertanyaannya ya, bisa pilih satu-satu. Untuk cara meresponnya, kita kan cenderung pakai ini ya. You can call me, bla bla bla. Ini terlalu basic lah guys. Pakai yang less common. Please address me. Misalnya, please address me Aldino. Atau my friends atau family address me. Kadang kan nama teman manggil kita kan beda ya. Misalnya saya dipanggil Nino sama teman. Atau di keluarga kan manggilnya beda, dipanggil Eki. Nah, jadi paling common teman-teman bisa pakai ini. Please address me. Teman-teman mau dipanggil apa? Oke, kita langsung praktekkan aja ya guys. Kita coba ke sama Bro Agus Kurniawan. Kita coba kenalan ya. Hai Bro Agus. Hi, bro. Alfino. Good evening. Good evenings. How's going on? I'm doing great. What about you? Oh, I'm very well. Okay. What's your name? My name is Gusti Ngurah Agus Kurniawan. You can call me Ngurah. Okay, great. Nah, ini juga teman-teman walaupun simple jangan sampai disepelekan ya guys. It is a quite basic thing that we tend to underestimate. Ini kesalahan-kesalahan dasar yang basic, simple, tapi sering kita lakukan. Kalau ada kata is, ini nggak dibaca pakai S, tapi pakai Z guys. Is. My name is. Okay. Alright, so thank you Bro Agus Kurniawan. Kita coba sama satu orang lagi ya. Let's try to James Parker. Hello, Bro James. Hello. Okay, Bro James. Good evening. Hello, bro. Good evening. How's life? I'm great. I'm great. Okay. Well, what's your name? My name is My name is James Parker. What do you like to be called? Please address me Sam. Okay, Sam. Alright, so nice to know you, Sam. Nah, jadi teman-teman, kalau kita tahu pertanyaannya dan tahu cara meresponnya, jadi percakapan gampang ya. Jadi teman-teman harus rajin-rajin menghafal. Kalau ada yang bilang gimana sih biar bisa lancar, banyak-banyak hafalan guys. Oke, selanjutnya setelah nanya ini kita ke asal ya guys. Kalau nanya asal, ini kebanyakan juga kita sering salah ketika bertanya. Misalnya kayak gimana guys? Contohnya kayak gini. Kebanyakan kita bilangnya where are you come from ya. Padahal harusnya where are you from? Where are you from? Where sama are-nya langsung aja nyambung. Where are you from? Jadi kalau udah pakai are, nggak perlu pakai come lagi di belakang. Where are you come from? Salah. Kalau mau pakai come, teman-teman nggak boleh pakai are. Pakainya do you. Do. Where do you come from? Nah, jadi kalau pakai are nggak boleh pakai come. Kalau pakai come harus pakai do ya. Where do you come from? Where do you come from? Nah, jadi harus pakai do. Untuk meresponnya juga sama, kita nggak boleh bilang I am come from. Nah, tadi kita sempat dengar ya, I am come from. Mulai dari sekarang, mungkin kita belum tahu. Mulai dari sekarang dihindari guys. Kemudian kalau pakai I am, nggak perlu pakai come. Kalau pakai come, nggak perlu pakai am. Langsung aja I am from atau I come from. It refers to, ini merujuk pada ini ya guys, asal. Nah, jadi origin. Asalnya di mana? Where do you come from? Kadang tempat kita tinggal sama tempat kita tinggal sekarang itu beda ya. Jadi untuk nanya, oh kamu asalnya dari sana, terus sekarang tinggalnya di mana? Nah untuk itu teman-teman bisa pakai pertanyaan yang ini. Where do you live in? Where do you live in? Nah untuk meresponnya bisa pakai I live in Java atau I stay in Java. Bukan pakai at ya guys, pakainya in. I stay in Java. Oke. Misalnya saya berasal dari Jawa. Atau where do you stay? Where do you stay? Sekarang tinggalnya di mana? I stay in Kediri misalnya.
Nah, jadi seperti itu. Kita coba langsung praktek sama 2 orang ya, kayak tadi. Well, guys, let's try to have Coba this dong practice. aku. Oke, boleh. Sis Tita, hello Sis Tita. Hello. Hello. Hello, good evening. Good Good evening. evening. How's life? Very well. Very well. Okay. What's your name? Oh, I can't hear you. Sorry, what's your name? My name is Tita. Can you hear me? All right. What do you like to be called? Just call me Tita. Okay, Dita. Where do you come from? I'm from Lembang, Bandung. Okay, and where do you stay? Still in Lembang. That's Sam. Okay. Alright, wow, that's a great thing, guys. Nah, jadi sesimpel ini teman-teman. Jangan sampai nanti ada, Can you hear me? jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang lumayan sering kita temui. Oke, selanjutnya kita coba ke Sis Dion. Turn on your microphone, Sis Dion. Boleh Sis Dion dinyalain mikrofonnya. Hello. I won. Halo, Sis Dion. Oke, kayaknya nggak mau nih. Oke, kita ke Musyro Rida katanya mau ya. Oke, Sis Musyro Rida. Hello, sister. Hi. Okay, good evening. Yes. Good evening. How's life? I'm good. Good. Okay. Oh, yeah. All right. All right. What's your name? My name is Musrashida. What do you like to be called? You can call me Indah. Okay. Where are you from? I'm from Jakarta. Where do you stay? I stay in Jakarta. Okay, great. Nah, jadi ingat ya teman-teman, pertanyaannya dan cara meresponnya diingat guys. Oke, selanjutnya untuk ini ada beberapa caution ya, ada beberapa peringatan. Ada hal-hal yang sebaiknya kita hindari ketika baru berkenalan guys. Misalnya menanyakan atau membicarakan tentang umur. Well, it depends on the country. I thought that it's related to CCU, cross culture understanding ya teman-teman. Mungkin kita harus memahami lintas budaya. Kadang mungkin di Indonesia nggak masalah ya, orang-orang ceplos-ceplos aja kayak, umurnya udah berapa sih? Malah, ya. Kalau ternyata di beberapa negara sana, it finds offended. Ini ternyata menyinggung guys. Emang kalau nanyain umur, gimana sih bahasa Inggrisnya guys? Kok bisa menyinggung banget? Gimana bahasa Inggrisnya tanya umur? How old are you? Okay. How old are you? Are you? Okay. How old are you? Alright, great. Nah, di sini dia letaknya guys. Kenapa pertanyaan ini bisa menyinggung banget? Kenapa? Karena teman-teman di sini ada kata how. How itu bagaimana? Tapi ketika dia udah ketemu sama adjective, misalnya kayak cantik, beautiful, ini maknanya bukan jadi bagaimana lagi, maknanya berubah jadi seberapa. How beautiful is your girlfriend? Seberapa cantik sih pacar kamu? How smart is your parents? Seberapa pintar sih salah satu orang tuamu? Kalau kita di sini ada kata how old are you? Kita baru kenalan nih, udah ngobrolnya asik, nanya asal segala macam, terus kita nanya how old are you? Seberapa tua sih kamu? Pengen nonjok nggak? Pakai kaki gitu ya. Jadi teman-teman, kenapa ini pertanyaannya lumayan menyinggung karena dari pertanyaannya aja udah menyinggung ya guys. Oke, selanjutnya membicarakan perihal agama, mungkin it's something that we don't need to talk ketika kita baru ngobrol ya, baru kenal sama orang. Atau membicarakan tentang finance, tapi kalau di Indonesia benar-benar ceplos-ceplos. Kamu kerjanya di mana? Oh, di sana gajinya berapa? Nah ini kebiasaan Indonesia ya. Ketertarikan seksual atau sexual orientation, no need. Kita nggak perlu nanya tentang hal-hal yang private kayak gitu ya guys. Hal-hal yang bisa kita tanyakan terus apa dong bro? Ya kita bisa nanyain tentang interest.
Nah, tentang minatnya dia tuh sukanya ngapain. Siapa tahu kita punya minat yang sama, bisa ngelakuin hal yang kita minati itu bareng-bareng ya. Untuk cara nanyanya, biasanya teman-teman tanyanya gimana? Pasti bilangnya, what is your hobby? Nah, terus ngeresponnya, my hobby is, no, that's elementary students level. Itu lagi, jadi teman-teman ganti. Ketika nanya hobi ke seseorang, teman-teman bisa pakai ini, 2 pertanyaan ini. What do you like to do? Atau what do you do in your leisure time? Nah, ini melawan bicara kita, ketertarikan lawan bicara kita ya. Untuk cara meresponnya, ketika teman-teman yang mendapat pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa simple jawab, I love apa, pakai verb ing. Saya suka belajar, I love studying. Saya suka memasak, jadinya apa? I love cooking. Saya suka tidur. I love sleeping. Saya suka dengerin musik. I love Listening music. eating. Hearing. Oke. Ayo. Saya suka jalan-jalan. I love you. Traveling. Sabi, I love you Sabi, dong. Sabi. Ha. Oke. Jadi I love you. Jangan lupa pakai verb ing ya. Ini selalu pakai verb ing. Hiking. Jadi bisa pakai ini. Saya suka main judi online. I love mancing. I love gambling ya, online gambling. Jadi I love traveling. I love Selalu ada togeling. ing. Selalu ada ingnya ya guys. Togeling apa? gaming. Nah, Bermain togel, I Pak. love- Playing game. bukan playing gaming, playing game. Ingnya di verbnya playing Playing game. I love playing game. Atau teman-teman bisa pakai kedua, I spend my leisure time by apa? Ngapain? Biasanya teman-teman ngabisin waktu ngapain? Misalnya saya senangnya tuh saya ngabisin waktu itu dengan tiduran, berarti I spend Spend my time sleeping. I spend my lesson Sleeping or by sleeping. watching. Oke, pakainya by ya, My guys, leisure bukan time by. by watching. by watching drama. Oke, watching TV. Nice. by watching. Nice. Great. Jadi teman-teman bisa merespon dengan beberapa pertanyaan itu. Oke, selanjutnya kalau nggak boleh nanyain tentang hal-hal private, apa dong yang bisa kita tanyakan? Bisa nanyain tentang occupation. Apa yang orang lakukan, apa yang pekerjaannya ya, dia tuh ngapain. Tapi nggak sampai ke itu ya, guys, nggak sampai ke gaji segala macam. Ya paling mentok-mentok dia tuh ngapain, kamu kesibukannya apa. Nah, jadi teman-teman bisa pakai ini. Jangan pakai what is your job, no. Jadi teman-teman untuk nanyain pekerjaan, teman-teman bisa pakai 2 pertanyaan ini. What are you? What are you? Nah, kenapa kita pakai what are you? Karena bisa jadi seorang itu belum belajar. Kita nggak tahu ya, benar-benar nggak tahu. Namanya juga baru kenalan ya. Bisa jadi dia nggak kerja dan hanya sebagai housewife atau pekerja rumah. Ibu rumah tangga, pekerja rumah. Nah, kemudian di sini juga bisa pakai what do you do for living? Ini yang paling common digunakan untuk nanyain pekerjaan. What do you do for living? Untuk meresponnya, teman-teman bisa pakai simple ini. I am, dan an. Di sini ada pilihan guys, pakai atau an. Karena ini pilihan untuk menentukan pakai atau an, dilihat dari apanya? Huruf awal. Huruf awal. Oke, misalnya di sini ada kata student. Saya adalah seorang pelajar. Kita lihat huruf awalannya adalah S. S. Oke, berarti dia pakainya atau an? I'm a student. Oke, pakainya ya. Kalau selanjutnya teacher. I'm a teacher. Oke. Kalau An artist. An artist. I'm a lecturer. I work at I am a student. I am a teacher. Hello. Hello. Teman-teman bisa menyebutkan kemudian
Oke, teman-teman bisa menyebutkan profesinya. Oh my God. Hello guys. Hello. Can you see? Can you still see the slide? teman-teman? Hello. You masih bisa? Halo. Dokter. You speak. I work at GLB Tomori. Lah hilang. Bad connection. Filternya hilang ya. Bagi Bapak Ibu guru itu memang begini. Ya, hilang. Hey, what's going on? Ngelek. That's it now. Hello. Okay. Hi. Hi. Hello. Hey guys. Halo. Okay. Kita lanjut ya. Welcome back. Sorry. Ini nih emang nih aduh. Ini baru kayak gini nih. Aduh, kenapa ya? A new member. Kacau banget. Ya balik lagi ya ke penjelasan tadi untuk pekerjaan teman-teman bisa pakai atau an. Untuk perusahaannya teman-teman kerja di mana bisa pakai I work at di mana. Misalnya saya I am an English partner. I work at speaking partner misalnya. Saya adalah ini, saya bekerja di sini. Nah, sekarang kita coba langsung aja praktek ya dari awal banget ke Bro Daddy Feli Firdaus. Please turn on your microphone, brother. I wanna try. Habis ini ya. Oke, kita ke Bro Daddy dulu. Alright, Bro Daddy, hello. Hello, sir. Okay, good evening. I'm great. Good Good afternoon. evening. Okay, how's life? I am great. Nice. What's your name? My name is Dedi Feli Firdaus Mustamin. You can call me Dedi. Okay, call, not call. Call me. All right. Call me. Okay. Sure. Okay. Where do you come from, Bro Daddy? I am from South Sulawesi, Okay. Where do you stay? Bobo City. Okay, great. What do you do in your leisure time? Pardon me? What do you do in your leisure time? Ayo, nanyain interest ayo tadi. Ayo, apa artinya? Ini tentang minat, hobi. What do you do in your leisure time? I love traveling. Nice, okay, great. Diingat ya teman-teman baca pertanyaannya. What do you do for living? Occupation, pekerjaan. I am a debt collector at BRI Bank. Wow, serem ya guys. Wow, teman-teman. Enggak sih. Takut. Yang ditagih lebih serem biasanya. Oke, alright. Nah, bisa kayak gitu ya. Thank you. Jadi teman-teman bisa kayak gitu simple untuk cara memperkenalkan dirinya. Nah, something like that. And probably let's try with one more participant. Kita coba lagi sama satu si. I want to try. Oke, kita satu-satu ya. Kita ke Atik Rahma dulu guys. Oke, Sis Ati, let's try to have a talk. Sis Ati. Thank you. Good evening. Good evening. How's life? I'm very well. Okay, what's your name? My name Atik Rahmawati. Please address me Atik. Okay, where are you from? I'm from Jakarta. Where do you stay? I'm stay in Central Jakarta. No, I stay. Okay, I stay Central Jakarta.
Okay. What do you like to do? I spend my leisure time by listening to the music or watching movie. Okay, listening to music or watching movie. All right. Okay. What do you do for living? I am a consultant SAP and I work at JOB Tomori in Gatot Subroto, Okay, South great. Jakarta. In? Okay. In South Wow, that's Jakarta. even more detail, ya guys. Oke, nice to know you, Sis Ati. Nah, jadi teman-teman, itu kalau teman-teman hafal cara bertanya dan jawabannya ya. Sekarang kita coba make it more challenging. Teman-teman, saya bakal nutup slide-nya, nggak bakal ngeliatin. Kita coba ke Sis Triesha. Hello, Sis Triesha. Hello. Good evening. Good evening. How's life? Never seen Better's Day. Great. Okay. What's your name? My name is Charlie, but you can call me Cheche. All right, Cheche. Where do you come from? What? Where do you come from? I'm from Samarinda. And where do you stay? I stay at Banjarmasin. What do you do in your leisure time? I spend my leisure time by reading some books and watching some movie, just like. What do you do for living? I am a student. Okay. Where do you study? I'm study at SMA 2 Banjarmasin. Okay, alright. Nah, ternyata enak ya guys kalau ngobrol kayak gini, kalau udah hafal cara bertanya, pertanyaannya apa, cara jawabnya enak ya guys. Nanti teman-teman silakan di review lagi, besok kita langsung praktek juga ya. By the way, ini nanti durasinya kita cuma sejam ya guys. Nanti kita lanjutnya, jadi ada 20 pertemuan, kurang lebih ya 1 bulan nanti, Senin sampai Jumat di jam yang sama. Nah, itu tadi kalau kita saling bertanya guys, kalau 2 arah. Jadi kalau ngobrol 2 arah, gimana ada juga situasi di mana teman-teman tuh diminta, dikasih waktu, silakan perkenalkan dirimu. Nah, teman-teman bisa pakai template yang ini. Nah, silakan perkenalkan dirimu. Jadi si penanya tuh nggak bakal nanya siapa namamu, kamu asalnya dari mana, enggak. Jadi teman-teman dikasih waktu, ya ceritakan aja. Ceritakan tentang diri teman-teman. Nah, berarti teman-teman, I am a student, I'm a blah blah blah, I live in blah blah blah. Nah, jadi semua yang berkenaan tentang diri teman-teman. Oke, silakan kita coba di sini udah ada ya template. Boleh Purnawali Bana perkenalkan dirinya, bisa menggunakan template ini. Ini bisa divariasikan ya dari apa yang udah kita pelajari tadi guys. Bisa you can call me dan segala macam. Purnawali Bana, silakan tell us about yourself. Halo? Gak ada suaranya, brother. Ya ampun. Gak ada suaranya. Oke, hai. Halo. Oke. Kita coba ke Bro Oppo 74 aja. Bro Oppo, silakan brother. Tell us about yourself. Hi. My name is Andi Satria. You can call me Andi. I'm from Bogor, Jawa Barat, and now I'm stay in Balikpapan. I spend my leisure time with traveling and watching some movie. Okay. And I'm also pekerjaan ya? Yeah. I'm an electrical designer at a contractor, and my big dream is I don't have a big dream. Okay, nice be to a know. rich man. All right. Maybe That's be a everyone's rich man, big sir. dream. Okay. Nice man.
Nice. Nah, teman-teman silakan di capture ini ya, teman-teman. Nanti munculnya sebenarnya bakal saya kirimkan juga tentang apa yang kita udah Okay, thank you. bahas. Nah, jadi ini teman-teman untuk pembahasan pertama kita tentang introduction. So again, I told you that there is nothing too much. Buat teman-teman yang ngerasa, aduh, gimana aku pengen ngomong, sabar ya guys. Untuk 3 hari pertama ini kita bakal belajar dulu, istilahnya kayak biar nggak kaget lah sama bahasa Inggris. Nanti takutnya teman-teman langsung dikasih kebebasan untuk bicara, ayo langsung ngobrol, kaget, bingung mau ngomong apa kan. Nanti ada waktunya teman-teman di hari keempat. Di hari keempat nanti kita bakal ada namanya breakout room. Di breakout room itu nanti teman-teman bakal, you guys will be divided into groups. Teman-teman bakal dibagi menjadi grup-grup kecil. Teman-teman bisa saling berkenalan dan berbicara tentang topik yang udah disediakan. Untuk topiknya apa? Tiap hari bakal berbeda. Misalnya nanti besok, untuk besok kita bakal bahas tentang hobi ya. Oke, jadi itu untuk hari ini guys. Dan perlu saya ingatkan lagi that the program that you are taking right now is basic. Kita mulai dari dasar ya guys, walaupun dasar tapi kita lihat ya masih banyak kesalahan-kesalahan yang bisa kita perbaiki. Misalnya yang masih pakai I am stay, nggak perlu pakai am, langsung aja I stay. Yang masih pakai bacanya is jadi is. Nah, jadi teman-teman semoga bakal banyak ilmu baru yang teman-teman bakal dapatkan selama kurang lebih 20 pertemuan ini. And I really am sorry too because I was late for 3 minutes. Jadi maaf banget juga tadi ngambil waktu teman-teman. Dan ya untuk itu diingat lagi teman-teman, kita di sini manggilnya bro and sis. Kemudian ada juga di akhir. Di akhir itu kita punya tagline guys. Sebelum kita tutup kelasnya, nanti saya bakal bilang speaking partner. Teman-teman bakal respon dengan lantang dan semangat. Usahakan tetangganya dengar. Biar tetangganya panas gitu. Oh, tetanggaku belajar bahasa Inggris. Apain mereka? Jadi nanti saya bilang speaking partner, teman-teman jawabnya we are the best partner. Okay. We are the best partner. Belum. We are the best partner. Belum. Oke, saya ingatkan lagi ya guys, the program that you are taking right now will be held for 20 meetings. Sekali lagi saya ingatkan bahwa program kita ini bakal berjalan selama 20 pertemuan. 20 pertemuan itu nanti bakal dibagi menjadi 4 minggu. In a week, dalam 1 minggu teman-teman bakal dapat 5 kali pertemuan, Senin sampai Jumat di jam yang sama dengan abang ganteng yang sama ya. Terus nanti selama 20 pertemuan kita bakal belajar dan praktek ya. Nggak cuma belajar tapi langsung dipraktekin. Dan ingat yang tadi kita pelajari coba di review, nanti besok bakal kita coba untuk langsung praktekin, kita pilih beberapa orang. Oke, that's all for today. Thank you so much. Materinya Bang di share ya? The last I say, ya nanti saya bakal share ke. Oke, makasih. Dan recordingnya juga ini nanti bakal ada saya kirimin ya. Kalau teman-teman siap. Oke. Siap. Oke, so thank you. The last I say, see you again tomorrow. Speaking partner. We are Speaking partner. Bye-bye. Kaget tetanggaku. We are the best partner. We are the best partner. We are the best partner. Oke, bye-bye. Have a nice day. Thank you, Mr. Bro. Thank you. See you tomorrow. See you later. See you everybody. See you. Ini nunggu dikit. Bye. Oke, bye-bye. See you. See you next malam.